Indonesia Emas 2045 sering disebut sebagai momentum kejayaan bangsa. Namun, jika kita melihat kondisi yang terjadi saat ini, apakah kita masih yakin cita-cita tersebut dapat terwujud? Harapan menuju Indonesia Emas terasa semakin buram ketika kita dihadapkan pada berbagai persoalan sosial yang terus-menerus terjadi. Salah satu masalah yang paling serius yaitu korupsi. Korupsi bukan sekedar penyalahgunaan keuangan negara. Korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, banyak proyek pembangunan mangkrak, pelayanan publik memburuk, dan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan demi keuntungan segelintir orang. Dampak korupsi sangat luas. Kemiskinan terus meningkat, ketimpangan semakin melebar, kepercayaan masyarakat terhadap negara semakin menurun, dan pada saat yang sama, harapan generasi muda pada masa depan semakin memudar. Fakta menunjukkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus melakukan penangkapan terhadap para pejabat yang diduga terlibat tindak pidana korupsi. Mulai dari kepala daerah, pejabat kementerian, hingga tokoh-tokoh yang memiliki jabatan strategis. Baik di tingkat daerah maupun pusat harus berhadapan dengan penyelidik KPK. Rangkaian kasus demi kasus menunjukkan pola yang terus-menerus berulang, seperti pengondisian pemenang tender, penerimaan fee proyek, serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang seharusnya bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semua fakta menegaskan bahwa praktik korupsi dalam proyek-proyek berskala besar masih terjadi secara masif. Lantas, apakah korupsi hanya persoalan hukum atau justru mencerminkan krisis moral? Korupsi bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman besar bagi keberlangsungan bangsa. Tidak sedikit pelaku korupsi yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah hanya dijatuhi hukuman selama 3 hingga 5 tahun saja. Bahkan aset yang berhasil dikembalikan kepada negara seringkali tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Kondisi ini membuktikan bahwa sanksi yang ada belum mampu untuk menghentikan niat para pejabat melakukan tindakan korupsi. Selain itu, sistem birokrasi dan pemerintahan yang berorientasi kepada kepentingan materi dan pertumbuhan ekonomi semata dapat membuka ruang bagi pejabat publik untuk lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat. Korupsi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya moral individu. Adanya sistem kapitalisme yang menempatkan kepentingan materi sebagai orientasi utama, mendorong lahirnya praktik korupsi. Karena jabatan dipandang sebagai sarana memperoleh keuntungan, bukan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, maraknya korupsi hingga saat ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum semata. Selama akar permasalahan belum diselesaikan, upaya pemberantasan korupsi akan terus bersifat parsial dan sulit menghilangkan praktik tersebut secara menyeluruh. Dalam Islam, korupsi termasuk perbuatan gulul, yaitu mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta mengkhianati amanah yang telah dipercayakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Jagalah amanah, karena keadilan adalah fondasi keberkahan. Ayat tersebut menegaskan bahwa menguasai harta dengan cara yang zalim merupakan dosa besar yang merusak kehidupan sosial dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Sebagai generasi muda dan kita sebagai mahasiswa memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu sebagai agent of change. Kita dituntut untuk bersikap kritis terhadap suatu kebijakan publik, berani menyuarakan kebenaran, menolak segala bentuk ketidakadilan, serta menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan bangsa tidak hanya dimulai dari kebijakan pemerintah, tetapi juga dari karakter setiap individu. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka pemberantasan korupsi menjadi komitmen bersama.